Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maha Al-Ghazali. Saya berasal dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mendesain bangunan tropis. Yang pertama adalah data estetik. Lokasi tapak berada di Kalimantan Barat, Kecamatan Pontianak Kota, di Jalan Ampera, dengan luasan tapak yaitu 525.000 meter persegi. Pengertian arsitektur tropis. Arsitektur tropis merupakan gaya arsitektur yang beradaptasi pada bangunan yang berkondisi di iklim tropis. Karena pengaruh pada bangunan di iklim tropis itu sangat terasa, seperti suhu udara, tingkat kelembapan, kesehatan udara, yang harus diantisipasi oleh desain arsitektur tropis. Baiklah, di sini adalah ciri-ciri arsitektur tropis. Yaitu teras yang beratap, jendela yang tidak terlalu lebar, ventilasi udara untuk penghawaan alami, atap miring 30 derajat, dan lainnya. Baiklah, yang pertama adalah analisis matahari. Analisis matahari yaitu lokasi berada di tenggara. Pada pukul 6 sampai 10 pagi, sinar tidak terlalu panas. Jam 11 sampai jam 14, matahari sangat panas. Dan pada jam 15 sampai 17, sinar matahari tidak panas. Masalahnya adalah matahari yang terbit dari timur ke barat. Hal ini mengakibatkan di jam-jam tertentu, matahari mengarah ke dalam set, yaitu pada pukul 11 sampai 14. Siang hari sangat panas mengenai sisi kanan dan belakang set. Respon yaitu diberikan buffer atau tanaman tinggi atau diberikan ACP sehingga dapat melindungi cahaya panas masuk langsung menembus ke dinding bangunan. Lanjut, analisis kebisingan. Analisis kebisingan. Kebisingan cukup tinggi berasal dari Jalan Ampera, sedangkan di Gang Babu Salam cukup rendah. Masalahnya tingkat kebisingan tapak cukup tinggi berasal dari kiri bangunan karena terdapat jalan utama. Respon yang saya berikan adalah memberi barrier atau pembatas seperti pagar dan ventilasi untuk mengurangi kebisingan ke arah tapak. Selanjutnya adalah analisis iklim. Berdasarkan data di Pontianak, curah hujan di Pontianak lumayan besar, diperkirakan 3.000 sampai 4.000 mm pada curah hujannya. Rata-rata arah angin juga di Pontianak ini cukup tinggi, dengan rata-rata kecepatan angin 11,3 knot. Respon yang saya berikan adalah kondisi tapak berada di daerah tenggara. Di area kanan tapak adalah mungkin warga yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak menutupi set. Dan jika hujan, saya tidak akan banjir karena saya menggunakan rumah panggung. Dan juga di belakang bangunan saya memberikan pohon supaya tidak menghalang cahaya matahari masuk, dan juga curah hujan yang cukup tinggi di Pontianak. Selanjutnya adalah analisis drainase. Analisis drainase. Kondisi tapak relatif datar dengan sistem drainase yang terdapat di sebelah kiri tapak. Kondisi sistem drainase pada tapak sangat sedikit dan kurangnya jalur pembuangan limbah. Respon yang saya berikan adalah memanfaatkan parit tersebut sebagai jalur pembuangan air limbah dari bangunan disalurkan ke daerah kota. Dan saya juga menanam pohon atau tanaman yang bisa menyerap air, dan juga bisa menggunakan glass block agar dapat menyerap air. Selanjutnya adalah analisis albedo. Analisis albedo. Rumah ini dipenuhi cat berwarna abu-abu dan berwarna putih yang berpengaruh terhadap albedo untuk menentukan panas berlebih dan melapisi dinding agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam dinding. Selanjutnya adalah analisis radiasi. Analisis
radiasi. Pemberian kanopi agar cahaya matahari yang masuk ke bangunan tidak terlalu banyak dan hanya masuk di jam-jam tertentu saja. Dan yang terakhir adalah analisis kelembapan. Analisis kelembapan. Bangunan ini didesain lebih tinggi dari permukaan tanah agar mampu mengurangi kelembapan yang diakibatkan oleh iklim tropis. Yang selanjutnya adalah konsep. Ini adalah konsep saya. Konsep memiliki konsep rumah tropis yang dimana pada umumnya memiliki teras yang beratap dan menggunakan elemen material kayu, batu, dan lain-lain. Rumah ini didesain sedemikian rupa untuk kenyamanan penghuni untuk beraktivitas di rumah. Baiklah, ini adalah zoning di set saya atau di analisis tapak saya. Selanjutnya adalah benar saya, dan yang ini adalah tampak di bangunan saya, dan ini adalah potongan A dan B dari bangunan saya. Selanjutnya adalah perspektif mata manusia pada pukul 9 pagi. Selanjutnya adalah perspektif mata manusia di jam 4 sore. Dan ini adalah perspektif mata burung di jam 9 pagi. Dan selanjutnya adalah perspektif mata burung di jam 4 sore. Dan terakhir adalah interior di bangunan saya di jam 9 pagi. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.